Halo teman-teman pengecotan, apa kabar kalian? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Dirty Work. Film ini dirilis pada tahun 2018 ya teman-teman. Tanpa menunggu waktu lama, ayo kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go! Di awal film, kita akan diperlihatkan 3 orang yang sedang melakukan sarapan pagi. Wanita ini bernama Merlin, yang satunya lagi bernama Bella, dan si laki-laki tampan yang satunya itu bernama Rose. Si Rose ini adalah suami dari si Merlin. Entah apa yang dimakan Rose, tiba-tiba Rose pun tersungkur dari meja makannya. Merlin dan Bella tidak tahu kenapa mereka hanya melihat dan hanya tersenyum. Dan mereka hanya melanjutkan makan paginya itu. Kita akan diperlihatkan flashback ke 1 bulan yang lalu. Bella terlihat sangat cantik dan seksi yang tengah merias bibirnya itu, sambil tersenyum-senyum sendiri melihat dirinya yang di balik cermin tersebut. Kemudian pagi harinya dia mendatangi sebuah perusahaan yang menaungi desain-desain butik untuk mendapatkan sebuah kerjasama. Yang dimana diceritakan di sini, Bella adalah seorang perencana busana. Hari-hari pun berlalu, dia selalu mendatangi perusahaan-perusahaan lain yang mana untuk melakukan kerjasama dengan butiknya tersebut. Saat sudah sampai di tempat yang lain, Bella dipersilakan masuk dan sudah ditunggu langsung oleh sang pemilik perusahaan tersebut. Dan dia adalah Merlin. Saat wawancara berlangsung, Bella menceritakan banyak hal tentang data-data dirinya kepada Merlin. Kemudian Merlin mengatakan dia membutuhkan seorang desain yang handal untuk dirinya sendiri dalam acara jumpa pers saat novelnya telah dirilis. Merlin sendiri dikisahkan adalah seorang pengarang novel. Dan lalu setelah wawancara selesai, Bella pun pergi meninggalkan perusahaan tersebut. Saat sudah sampai di rumah, Bella dengan seorang pria. Pria tersebut sedang memperbaiki pipa saluran air di rumah Bella. Setelah memperbaikinya, orang yang baru dikenalnya itu pun mencoba merayunya dengan rayuan-rayuan yang dipelajarinya. Ketika lagi asik mengobrol, tiba-tiba temannya si Bella datang yang bernama Saf. Bella pun menyambut baik dengan kedatangan Saf tersebut. Karena memang Saf sendiri adalah wanita yang suka dengan adegan senam lantai, dia pun ingin melakukan pengecotan bersama pria tersebut. Dan yang lebih menjangkrikan lagi, ternyata Bella pun mengizinkannya untuk merayu balik pria tersebut dengan kata-kata yang dilontarkannya. Saf juga mengatakan bahwa saluran pembuangannya juga ikut mampet. Jangkrik. Teman-teman tahu sendiri kan apa yang dimaksud dengan saluran pembuangan milik Saf. Jangkrik. Lanjut. Di luar dugaan penonton, akhirnya pun mereka melakukan servis pembuangan air Bella dan Saf secara tiba-tiba dan serempak. 2 lawan 1 jangkrik. Keesokan harinya, Bella tengah asik merapikan rancangan jas pribadinya. Dia pun mendapatkan telepon yang membuat wajahnya tersenyum. Ternyata panggilan tersebut dari tempat kediaman Merlin. Merlin pun menerima rancangan Bella yang menawarkan kerjasama kemarin. Saat telah masuk, Bella pun disambut baik oleh pria yang di awal film tadi. Pria tersebut bernama Rose. Dan lalu kemudian Rose pun mengajaknya bergabung untuk meminum teh bersamanya. Setelah itu, si Rose pun menjelaskan kepada Bella bahwa si Merlin atau istrinya adalah pengarang novel yang isinya suampah. Yang diartikan di sini isi novelnya itu bertemakan cocok tanam ya teman-teman. Lanjut. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba muncullah Merlin dari belakang. Lalu terlihat wajah kesal Merlin yang menandakan bahwa suaminya tersebut tidak mengapresiasikan karangannya tersebut. Mereka pun saling bertengkar atas hal itu. Pada suatu hari, saat Bella sedang merias dirinya di dalam kamar dan dia sedang mencoba pakaian kepunyaan Merlin, terlihat ia terburu-buru membereskan gaun tersebut dikarenakan mendengar ada orang yang datang menghampiri dia. Dia pun mencoba bersembunyi dan ternyata Merlin pun datang ke kamar tersebut dan membawa sebuah pria yang bukan suaminya. Di sini diketahui ternyata selama ini Merlin melakukan senam lantai bersama pria lain yang bukan suaminya tersebut. Bella pun langsung kaget dengan tingkah laku bosnya tersebut. Bukannya menutup mata, Bella pun malah membuka matanya dan malah bergairah dengan adegan bosnya tersebut. Tidak mau kalah, Bella pun menggunakan 5 jarinya untuk mempraktikkan hal yang dilakukan bosnya di balik pintu lemari. Jangkrik. Keesokan harinya, seperti kelakuan wanita pada umumnya, Bella pun menceritakan kejadian yang telah dilihatnya itu ke temannya. Hari-hari pun berlalu. Karena ketagihan, lagi-lagi Bella pun memantau perilaku Merlin dengan pria lain lagi. Jangkrik. Dia pun sangat terobsesi dengan perilaku menyimpang Merlin yang sudah mempunyai suami tapi berpaling ke pria lain. Keesokan harinya, Bella dan Rose yang tengah berbincang-bincang tentang sebuah hubungan. Tiba-tiba Merlin pun datang menghampiri mereka dan meminta Bella untuk mencarikan gaun yang cocok untuknya. Saat sedang di kamar,
Bella menunjukkan baju setelan berwarna hitam untuk digunakan Merlin. Jangkrik motor jangkrik. Tapi kemudian Bella sangat kaget. Dia tidak sengaja menemukan alat pengencerotan yang biasa digunakan untuk adegan berbahaya tersebut. Dan tibalah saatnya ketika usai melakukan wawancara rekaman dengan pria muda tersebut mencoba merayu Merlin dengan mengatakan bahwa fantasi-fantasi yang Merlin tulis di dalam novelnya adalah sebuah kenyataan hidupnya. Lagi-lagi Bella pun menguping pembicaraan mereka berdua tersebut, dan gombalan-gombalan pun berhasil. Dengan lebih ngejangkriknya, rasa percaya diri Bella pun mencoba merekam aktivitas Merlin tersebut untuk sebagai bahan senam 5 jari saat sebelum tidur. Keesokan harinya pun tiba. Ketika dia sedang asik bertelepon dengan orang di ponselnya, dia pun panik dengan langsung berlari bersembunyi di balik lemari. Dan lagi-lagi, Merlin pun membawa pria lain yang jauh lebih muda darinya, dan kembali beradegan bercocok tanam antara mereka berdua. Bella pun sangat antusias melihat adegan senam lantai tersebut. Jangkrik. Dan tiba-tiba aksinya tersebut sudah diketahui dari awal oleh si Merlin. Hingga akhirnya Merlin pun mengajak Bella untuk bergabung silaturahmi bersama mereka. Dan lagi-lagi, satu rudal melawan 2 sumur. Menjelang sore, terlihat mereka berdua berbaring santai di belakang halaman rumah. Seperti biasa, mereka berdua bercerita tentang bahwa Bella sangat merasakan sensasinya yang sangat luar biasa ketika melihat adegan Merlin saat bersenam lantai. Di akhir perbincangan mereka itu, Merlin pun memberikan sebuah kalung kepada Bella untuk menarik perhatian laki-laki di saat malam pesta nanti. Scene pun berpindah. Terlihat beberapa orang pria yang tengah menggunakan setelan rapi tengah berada di kediaman Merlin. Tidak lupa lagi, Rose pun ikut dalam acara kecil-kecilan itu. Dan ternyata mereka semua adalah rekan kerja Rose yang akan merayakan keberhasilan atas yang didapatkan Rose. Malam hari pun tiba, mereka melakukan pesta kecil-kecilan. Terlihat Rose pun sudah tidak sadarkan diri akibat mengonsumsi yang berlebihan. Itu pun berakibat fatal yang membuat istrinya terkena rayuan maut dari teman-teman si Rose itu sendiri. Tanpa diketahui Rose karena sudah ketiduran, mereka pun melakukan serangan rudal terhadap Merlin, istri dari si Rose itu. Dengan keenakan yang didapat Merlin pun hanya pasrah dan terdiam. Di tempat yang terpisah, Bella pun sudah siap untuk diserang si rudal. Karena di luar banyak yang ganggu, mereka pun kembali masuk ke dalam untuk melanjutkan aksi senam lantai mereka yang diganggu para jangkrik-jangkrik. Dan pengencerotan sedang dimulai. Dan pada saat mereka telah selesai melakukan adegan pengencerotan, tak sengaja, jangkrik motor jangkrik. Tak sengaja, Bella pun menemukan Rose yang sedang bersama pria lain. Rose pun memberikan uang kepada pria tersebut. Keesokan malamnya tiba, Bella pun datang mengunjungi rumah Merlin. Dan namun, saat mencoba memanggil, tak satu pun orang yang menyautnya. Karena tak ada satupun yang menyaut, akhirnya Bella pun yang merasa penasaran. Dia pun masuk lalu pergi menemui Merlin di kamarnya. Bella pun bertanya-tanya karena melihat Merlin sedang dalam posisi panik. Merlin pun ternyata merasa takut karena suaminya sudah mengetahui perilaku Merlin. Bukan cuma itu, suaminya juga menuliskan kata-kata, "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Kemudian Bella yang wanita penurut, dia pun tak menaruh curiga terhadapnya. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke salah satu tempat di mana Merlin biasa ke sana untuk mengurangi masa jenuhnya. Saking ketatnya tempat ini, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana. Terlihat Merlin mengenal baik dengan pemiliknya. Pagi hari pun tiba, terlihat Merlin telah bangun dari tidurnya. Dia pun pergi untuk melancarkan aksinya dengan Bella. Dan saat sudah sampai di meja makan, terlihat dari tadi Bella dan Rose sudah menunggunya. Dan terlihat jelas Bella telah menukarkan cangkir kopi milik Rose dengan Merlin, yang segera Rose merasakan terakhir kalinya kopi tersebut. Dan pada akhirnya tiba-tiba Rose pun batuk-batuk karena keracunan kopi yang telah diminumnya dari gelas tersebut. Dan pada akhirnya dia pun tersungkur dari kursinya tersebut. Bella dan Merlin pun hanya tersenyum ketika hal itu terjadi. Dan yang lebih mengherankan lagi, Bella dan Merlin malah lebih mementingkan silaturahmi tukar jigung di samping Rose yang sudah tersungkur. Parah jangkrik. Pada saat itu juga penyidik datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Merlin pun berpura-pura bersedih di depan penyidik ini. Dan akhirnya Bella pun mengarang cerita palsu tentang kasus tersebut. Merlin pun meminta kepada Bella untuk tidak menemuinya dulu sementara, karena dia khawatir bila polisi akan mencurigai mereka berdua.
Sepanjang malam, Bella pun tak bisa tidur dikarenakan kepikiran perkataan Merlin sore tadi. Keesokan harinya, Bella pun mendapatkan satu kontrak kerja sama mengenai desain yang pernah diajukan kepada awal film tadi. Bella pun akhirnya kembali tersenyum. Hingga satu ketika, Bella pun mencoba kembali menghubungi Merlin, tapi telepon dari Bella tak dikunjung angkat-angkat oleh si Merlin tersebut. Karena teleponnya yang tak dikunjung angkat oleh si Merlin, dia pun mengunjungi rumah Merlin, namun tak ada satupun orang di sana. Ketika dia sedang asik di kamar Merlin, dia pun terlihat bersembunyi dikarenakan ada orang yang akan datang ke kamar tersebut. Dan ternyata sosok yang datang ini adalah seorang pria yang tempo hari Bella memergoki mereka sedang mengobrol dengan Rose. Dan tiba-tiba dari belakang Bella muncul dan mengancam memukulnya bila tak menjawab pertanyaannya. Dan ternyata pria tersebut sudah bekerjasama dengan Rose sebagai detektif swasta yang memata-matai Merlin perihal apa saja yang dia perlakukan. Kemudian pria ini juga mengungkapkan bahwa Merlin adalah orang yang mematikan, dan itu yang membuat Rose takut akan kehidupannya. Sebelum pria ini pergi, dia memberikan pesan kepada Bella agar berhati-hati kepada Merlin, dan dia juga berkata bahwa kau hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Singkat kata singkat cerita, Merlin pun datang tergesa-gesa. Bella yang masih di sana menanyakan kepada Merlin dengan penuh dengan emosi. Merlin pun menjawab dengan santai pertanyaan Bella, dan yang lebih parahnya lagi, dia diam-diam menghubungi pihak keamanan. Singkat kata singkat cerita, dan yang lebih jangkriknya lagi, dia rela melukai dirinya sendiri dengan sebuah palu agar bisa dapat meluluskan rencananya tersebut. Dengan tak sadarnya si Bella mau memegang palu tersebut yang menandakan bahwa Bella lah yang melakukan semua ini. Polisi pun datang lalu membawa Bella dari rumah tersebut dengan membawa bukti sebuah palu yang dipegang itu. Dan akhirnya Bella pun dihukum selama 5 tahun penjara. 5 tahun pun berlalu, nampaknya Merlin bercermin sambil berbicara dengan Bella yang berada di balik kurungan besi kecil. Dan film pun berakhir, ending yang sangat mengejutkan. Pesan moral dari film ini adalah jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Nilailah mereka dengan caramu sendiri. Jangan cepat mengambil kesimpulan kalau belum dilihat secara kasat mata kita. Oke? Salam jangkrik.